Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita hari ini akan belajar mengenai etnomatematika, mata kuliah permainan matematika, program studi pendidikan matematika, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ani Afifa, SSI MBD. Sebelumnya, perkenalkan saya Dika Desita Ramadhani dengan NIM 20184202008. Apa sih etnomatematika itu? Definisi etnomatematika secara singkat adalah matematika dalam suatu budaya. Budaya yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia dalam lingkungannya. Terdapat juga beberapa definisi etnomatematika menurut beberapa ahli. Yang pertama, yaitu menurut De Ambrosio. Definisi etnomatematika menurut De Ambrosio yaitu menyatakan secara bahasa awalan etno dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, klasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran tics berasal dari kata teknik yang bermakna sama seperti teknik. Perlu diketahui juga bahwa De Ambrosio merupakan seorang matematikawan yang berasal dari Brasil yang memperkenalkan etnomatematika pada tahun 1977. Definisi etnomatematika selanjutnya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etno atau budaya yaitu pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan seperti adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Sedangkan ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan, ahli antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan. Definisi etnomatematika selanjutnya yaitu menurut Ernest Cassirer. Menurut Ernest, ada 5 aspek kebudayaan. Yang pertama yaitu kehidupan spiritual. Yang kedua bahasa dan kesastraan. Yang ketiga kesenian. Yang keempat sejarah. Dan yang kelima ilmu pengetahuan. Secara umum, kebudayaan dapat diartikan sebagai ide atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk benda-benda kebudayaan maupun perilaku masyarakat. Definisi yang terakhir yaitu menurut Johnson dan Levin. Pola pikir, pola pengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan adat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Secara istilah, etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya identifikasi seperti masyarakat, nasional suku, kelompok guru,
anak-anak dari kelompok usia tertentu dan kelas profesional. Namun, istilah tersebut kemudian disempurnakan menjadi saya telah menggunakan kata etnomatematika sebagai mode, gaya, dan teknik menjelaskan, memahami, dan menghadapi lingkungan alam dan budaya atau matema dan sistem budaya yang berbeda atau etnos. Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan oleh De Ambrrio, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa etnomatematika adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan hasil kebudayaan yang ada di masyarakat, baik berupa artefak maupun kebiasaan adat istiadat. Salah satu contoh pembelajaran berbasis etnomatematika adalah pembelajaran bangun ruang candi Prambanan atau pada permainan tradisional, misalnya egrang. Selanjutnya adalah etnomatematika sebagai pembelajaran berbasis budaya. Sergito Paulina Pane mengatakan bahwa pembelajaran berbasis budaya merupakan suatu model pendekatan pembelajaran yang lebih mengutamakan aktivitas siswa dengan berbagai ragam latar belakang budaya yang dimiliki, diintegrasikan dalam proses pembelajaran bidang studi tertentu dan dalam penilaian hasil belajar dapat menggunakan beragam perwujudan penilaian. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, dan belajar melalui budaya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya, yaitu substansi dan kompetisi bidang ilmu atau bidang studi, kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta peran budaya. Pembelajaran berbasis budaya lebih menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu daripada sekedar pemahaman mendalam. Menurut Artoyo, matematika yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan setempat merupakan proses pembelajaran dan metode pengajaran. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui adanya hubungan antara kebudayaan dan matematika. Oleh karena itu, tidak salah jika pembelajaran matematika berbasis kebudayaan akan mempermudah siswa karena matematika menjadi lebih hidup dan dekat dengan dunianya. Pembelajaran semacam ini disebut sebagai pembelajaran matematika berbasis budaya atau lebih sering disebut dengan etnomatematika. Selanjutnya adalah etnomatematika pada permainan tradisional egrang. Etnomatematika pada permainan tradisional egrang terdapat pada konsep matematika pada permainan egrang. Di dalam permainan tradisional egrang terdapat beberapa konsep. Yang pertama, konsep geometri. Konsep geometri yang terdapat pada egrang adalah bangun segitiga pada pijakan egrang. Egrang bisa digunakan sebagai media pembelajaran terkait macam-macam segitiga. Selain itu, konsep geometri juga terdapat pada egrang batok yang menyerupai setengah bola. Konsep selanjutnya yaitu ada konsep panjang. Konsep panjang pada egrang sangat banyak, mulai dari pemilihan bahan, pembuatan egrang, sampai proses permainan. Pada saat permainan, siswa juga belajar konsep panjang, yaitu pada saat menghitung panjang langkah agar seimbang, menghitung panjang lintasan lomba dengan langkah kaki, dan lainnya. Konsep selanjutnya yaitu konsep perpotongan garis. Konsep perpotongan garis terdapat pada saat pemain menari menggunakan egrang dan mengangkat satu egrang,
posisi egrang harus satu berpotongan dengan posisi egrang lainnya untuk menjaga keseimbangan. Konsep selanjutnya yaitu konsep Pythagoras. Pada pijakan egrang terdapat segitiga siku-siku yang bisa dialihfungsikan menjadi media pembelajaran Pythagoras. Selanjutnya konsep berat. Konsep berat didapat pada saat pembuatan egrang. Siswa dapat membedakan berat egrang bambu, kayu, besi, batok, dan pipa. Selanjutnya, konsep kesejajaran. Konsep kesejajaran terdapat pada posisi pemain egrang yang condong ke depan dengan posisi lurus satu bambu dengan bambu lainnya. Konsep selanjutnya yaitu konsep bilangan asli. Konsep bilangan asli terdapat pada permainan egrang di mana pemain harus menghitung poin kemenangan dan menghitung langkah terbanyak pada saat permainan cepat tepat menggunakan egrang. Konsep selanjutnya yaitu konsep setengah bola. Konsep setengah bola terdapat pada egrang patok. Egrang patok terdapat konsep matematika yaitu diameter, luas permukaan, dan volume. Selanjutnya konsep sudut. Konsep sudut terdapat pada posisi pemain saat memainkan egrang. Pemain diharuskan mencondongkan badan dan bambu yang dipegang ke arah depan dengan ukuran berkisar 20 derajat hingga 30 derajat. Selain itu, konsep sudut juga terdapat pada pijakan egrang. Konsep pecahan. Konsep pecahan terdapat pada saat egrang patok dipotong menjadi dua dan terdapat pada perbandingan ukuran egrang bambu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.